Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom bro and sis semuanya. Bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk hadir ke suatu peristiwa besar yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana kisah dimulai dengan diseretnya Yesus secara paksa untuk dihadapkan kepada imam besar Kayafas yang kemudian menginterogasi Yesus dengan bermacam-macam pertanyaan, dan akhirnya Yesus dibawa untuk menghadap Pilatus, gubernur negeri yang pada saat itu sedang berkuasa. Pilatus pun sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus tidak dapat menemukan satu kesalahan pun pada diri Yesus. Namun sepertinya nyali Pilatus terlalu kecil untuk berani mempertahankan Yesus sebagai orang benar. Pilatus tidak mau pusing-pusing lagi. Maka dengan ringan ia menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Yahudi, ke tangan para ahli Taurat yang memang sejak semula menginginkan kematian Yesus dengan cara disalib. Menurut para ahli Taurat yang merasa dirinya saleh itu, berani-beraninya Yesus menghujat Allah dengan mengatakan bahwa Dia adalah putra Allah. Perbuatan seperti itu adalah pantas jika diganjar dengan hukuman mati. Pilatus yang malang, dia tidak mampu mempertahankan hati nuraninya yang sebenarnya berkata bahwa Yesus adalah orang benar. Dia dengan ringan melemparkan masalah kepada orang-orang banyak yang ganas. Dengan ringan pula ia mencuci tangannya, melepaskan tanggung jawabnya demi menyelamatkan kedudukannya dan mempertahankan kekuasaannya. Bro and sis, pastinya Anda semua pernah menonton sebuah film yang berjudul Passion of the Christ, di mana di film itu dipertontonkan perjalanan sengsara Yesus yang luar biasa, menguras emosi dan perasaan kita semua yang menyaksikan penderitaannya yang di luar batas ketahanan dan penyiksaan seorang manusia. Bahkan di kitab Yesaya dikatakan bahwa rupanya sudah tidak mirip dengan manusia lagi, tetapi lebih mirip dengan seekor hewan yang sedang digiring ke tempat pejagalan. Selain dia diolok-olok dan dihina, dia juga dipecut sampai dagingnya pun tercabik-cabik, terlepas dari tulangnya. Namun demikian, dia tetap bertahan, tidak ada sepatah kata keluhan pun yang keluar dari mulutnya. Tergantung di kayu salib yang sepi dan menyiksa itu, Yesus hanya sempat mengeluarkan 7 penggal kalimat yang meskipun singkat, namun membuat kita merasa sangat tercekat dan berpikir dengan keras, apa maksud dari penggalan-penggalan kalimat-kalimat pendek itu. Dalam Injil Yohanes hari ini, penggalan kalimat yang keluar dari mulutnya adalah sudah selesai. Bro and sis, ketika Anda semua mendengar perkataan sudah selesai, bagaimana perasaan Anda? Apa yang terbersit di benak Anda? Mungkin Anda merasa lega, akhirnya selesai sudah penderitaannya. Saya tidak tega melihatnya menderita sebegitu rupa. Saya tidak tega melihatnya diperlakukan seperti itu. Terlalu brutal dan terlalu menyakitkan bagi saya. Maka ketika akhirnya selesai juga penderitaannya, diam-diam dalam hati saya merasakan kelegaan. Akhirnya selesai juga.
Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya memiliki seorang adik yang menderita CA ganas. CA itu tadinya bermula dari kolonnya, kemudian kolonnya dipotong dan naik ke paru-paru, kemudian paru-parunya dipotong, tetapi dengan berjalannya waktu CA itu merajalela ke seluruh tubuhnya, merongrong tubuh jasmaninya dan juga merongrong kehidupan rohaninya. Sehingga ia sangat menderita. Dan ia menderita kesakitan yang amat sangat, yang tidak tertahankan lagi olehnya. Maka untuk meredam rasa sakitnya yang luar biasa itu, dokter memberinya morfin yang ditempelkan di dadanya di sini selama 24 jam. Dan morfin itu semakin hari dosisnya semakin dinaikkan oleh dokter. Melihat penderitaan adik saya merasa sangat sedih dan ikut pula merasakan kesakitan yang mendera seluruh tubuhnya. Bukan cuma itu, saya pun merasakan kesakitan yang mendera hatinya. Rasanya harapan untuk bisa hidup lebih lama lagi sudah musnah. Adik saya hanya bisa berserah menunggu saat-saat terakhir, saat-saat kematiannya yang pasti datang segera menjemput dia. Namun dalam saat-saat penantian kematiannya itu, adik saya terus berdoa, mohon belas kasih Allah akan keselamatan jiwanya. Saya pun tak tega melihatnya seperti itu. Rasanya hati saya pun ikut sakit, ikut tercekam. Sungguh saya tidak tega melihatnya menderita sedemikian rupa. Akhirnya dalam kepasrahan akan belas kasihnya yang tak terbatas, saya pun berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau berbelas kasih kepada adikku, jangan biarkan adikku menderita lebih lama lagi di dunia ini. Rasanya dia sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang merajam seluruh tubuhnya, dari ujung kepalanya sampai ke ujung jari kakinya. Jika memang selaras dengan kehendak-Mu, dengan rendah hati aku mohon, bawalah adikku pulang secepatnya, agar dia segera terlepas, terbebas dari penderitaannya. Demikianlah akhirnya adik saya wafat dalam keheningan dan ketenangan. Dan dalam kesedihan hati saya yang mendalam karena saya kehilangan seorang adik yang sangat saya kasihi, saya merasakan kelegaan yang luar biasa karena akhirnya sudah selesai. Adik saya sudah tidak lagi menderita di dunia ini. Dia sudah dibebaskan dari penderitaannya dan boleh menikmati hidup kekal di surga bersama para kudus. Bro and sis, apakah perasaan Anda semua sama dengan perasaan saya dalam menanggapi perkataan Yesus sudah selesai itu? Apakah Yesus sendiri pun menurut Bro and sis merasa lega hatinya ketika dia mengucapkan perkataan sudah selesai itu? Sebenarnya kepada siapakah kata-kata itu ditujukan? Apakah kepada Anda dan saya? Atau kepada khalayak orang ramai? Atau kepada siapa? Bro and sis, kita di sini semua tahu dan paham betul bahwa kematian Yesus di kayu salib sebetulnya adalah kematian yang sudah dipersiapkan. Kematian yang merupakan titik akhir dari penderitaannya di dunia ini demi melaksanakan tugas atau misi yang diberikan oleh Bapaknya demi menebus dosa-dosa kita semua. Segerombolan iblis yang saat itu ikut hadir pula di situ, di peristiwa itu, bersorak-sorai seperti terlepas kendali, karena mereka percaya bahwa mereka telah mengalahkan anugerah terbesar dari Allah. Tetapi rupanya gerombolan iblis ini telah salah perhitungan. Yang mereka kira kemenangan itu sebetulnya adalah kekalahan telak buat mereka. Yesus tidak mengatakan, aku sudah selesai, yang artinya aku kalah.
melainkan dia mengatakan it is finished, yang berarti misi penyelamatan itu sudah selesai. Aku sudah menuntaskan tugasku dan menyelesaikannya dengan sangat baik. Seruannya bukanlah ratapan kekalahan, melainkan adalah pekik kemenangan yang merupakan titik akhir dari pencarian manusia akan keselamatan dan kebebasan dari penghakiman abadi. Maut telah dikalahkan sekarang dan untuk selama-lamanya. Kematian Yesus bukan sebagai akhir, namun sebagai tanda mulainya era kasih karunia, di mana kita semua juga boleh hidup di dalamnya karena pengorbanannya yang luar biasa. Tidak akan ada salib jika tidak ada kasih yang luar biasa. Kasih Allah yang teramat besar kepada umatnya, yang membuat Yesus mampu menyelesaikan tugas perutusannya dengan sukses dan gemilang. Saya ingin bertanya kepada Bro and Sis semuanya, pernahkah Anda menyaksikan saat-saat terakhir seseorang yang Anda kenal, atau seseorang yang Anda kasihi, seseorang yang sedang menanti ajalnya, yang terbaring di atas ranjang kematiannya? Jika Anda pernah mengalami hal itu, mengalami mendampingi orang yang menjelang ajalnya, apakah yang Anda rasakan? Ketakutankah akan kematian itu? Atau mungkin Anda pernah berpikir tentang diri Anda sendiri, bagaimana dengan saya? Pada suatu hari saya pun nanti akan mati. Bagaimana saya menginginkan cara kematian saya? Bagaimana saya bisa menghadapi kematian saya? Pernahkah Anda berpikir pada saat kematianku, saya pun ingin mati seperti Yesus? Oleh sebab itu, sekarang saya sudah mempersiapkan hari-hari saya dengan sangat baik, sehingga kelak saya pun mampu berkata seperti Yesus, sudah selesai. Selesai menjalankan semua tugas dan tanggung jawabku, mungkin sebagai anak, mungkin sebagai orang tua, bisa juga sebagai pasangan hidup, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota gereja, dan terlebih-lebih lagi saya sebagai muridnya dan sebagai pelayannya. Juga tugas dan tanggung jawab terhadap diriku sendiri. Sudahkah saya menggunakan waktu yang tersisa ini di hidupku ini dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanku, juga melakukan perubahan-perubahan dalam diriku sendiri, misalnya perubahan karakterku. Sudahkah aku melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepadaku dengan penuh komitmen dan tanggung jawab? Atau mungkin selama ini saya lebih memilih seperti kalayak orang ramai itu yang hadir di situ melihat dari jauh dan tidak berbuat apa-apa. Atau mungkin saya seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang dalam pelayanan saya merasa, saya lebih pandai dari orang lain, saya lebih saleh dari orang lain. Saya suka menghakimi orang lain jika orang itu tidak selaras dengan pendapat saya. Atau mungkin saya seperti para prajurit yang sikut kanan, sikut kiri, brutal, saya tidak memperdulikan orang lain, yang penting diri saya sendiri aman dan selamat. Atau bahkan yang menyedihkan lagi, mungkin saya seperti Pilatus yang pengecut itu. Nah, Bro and Sis semuanya, ketika adik saya menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia menghembuskannya dengan penuh kelegaan. Dia dapat berbisik, sudah selesai. Adik saya telah menyelesaikan dengan baik kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia menyelesaikannya dengan baik. Dia percaya akan belas kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan di tengah penderitaannya yang amat menyakitkan itu. Adikku telah meneladani Yesus
yang dengan kerelaannya berkata sudah selesai di atas kayu salib yang sepi. Lalu bagaimana dengan saya? Saya yang masih berziarah di dunia ini. Adakah saya sudah memahami arti penebusan dan pengorbanan Yesus bagi saya? Apakah saya dapat menghargai pengorbanannya? Jika jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi adalah iya, maka saya percaya bahwa kita semua di sini juga akan dimampukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita semua sampai akhir. Mampu meneladani Yesus dengan berkata sudah selesai ketika saat kematian kita tiba, dengan penuh kelegaan, penuh ketulusan dan kerelaan hati, dan percaya akan kasih anugerah Allah yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Amin. Bro dan sis, marilah kita menutup renungan ini dengan berdoa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas belas kasih-Mu kepada umat-Mu yang masih berziarah di dunia ini. Terima kasih atas pengorbanan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib dan telah mencurahkan darah-Nya yang mulia demi menebus dosa-dosa kami semua. Rahmatilah kami semua, agar kami selalu menghargai pengorbanan Putra-Mu dengan cara hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Menjalankan tugas dan kewajiban kami melayani-Mu sesuai dengan talenta kami masing-masing, agar kelak kami pun dimampukan berkata sudah selesai ketika saatnya tiba bagi kami untuk menghadap kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.